Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Opik di channel Refocus. Dan kali ini gua akan merekap alur cerita film yang berjudul Triad 2012, yang menceritakan tentang seorang pria culun yang berambisi ingin menjadi anggota gangster supaya ia dan ibunya tidak lagi direndahkan oleh preman pasar yang ada di sana, yang membuat ia terus berlatih setiap hari. Jangan lupa siapkan dulu sebat kopinya cuy, kita gas. Di awal kita diperlihatkan dengan segerombolan gangster yang sedang berziarah ke tempat pemakaman. Dan kelompok gangster ini bernama Triad. Dan film pun dimulai. Film ini diawali dengan seorang pria culun yang bernama William. Ia sedang membantu ibunya jualan jeruk. Tapi tiba-tiba para preman pasar menyerang dan merusak dagangannya. Dan ternyata mereka itu ditugaskan untuk menagih hutang yang macet kepada ibunya William. Lalu Edward dan Derek yang merupakan sahabat baiknya William melihat hal itu. Dan mereka berdua pun langsung menolongnya. Tapi karena kewalahan melawan mereka, lalu si Derek pun meminta bantuan kepada saudaranya yang seorang gangster. Ia bernama Patrick. Tidak lama kemudian datanglah Patrick ke sana. Ia merupakan seorang anggota gangster yang sangat terkenal dan disegani di kota itu. Dan hanya modal bacot saja ia dengan mudah mengusir para preman itu. Pada malam harinya William berterima kasih kepada Patrick karena ia telah menolongnya. Lalu William meminta ingin bergabung dengan gengnya Patrick, yaitu Triad, agar ia tidak menjadi beban ibunya lagi. Namun Patrick terlihat ragu dengan penampilannya William yang culun dan tidak mempunyai mental untuk menjadi gangster. Akan tetapi ternyata William mempunyai otak yang cukup pintar. Hingga akhirnya Patrick pun menerima bergabung dengan gengnya bersama dengan kedua temannya yaitu Derek dan Edward. Mereka bertiga pun mulai diospek sebagai persyaratan pertama untuk bergabung. Geng Triad ini merupakan geng yang bergerak dalam bidang penagih hutang. Geng yang didirikan dan dipimpin oleh seorang aki-aki bernama Pamanmu. Sedangkan Patrick merupakan orang yang dipercaya dan sekaligus panglima tempur. Pamanmu juga mempunyai banyak anak buah yang bisa diandalkan. Keesokan harinya William and the gang mulai menjalankan tugas dan mulai abok-abok di klub malam seperti gangster pada umumnya. Di sana Edward melihat seorang cewek yang bernama Katie sedang dicekok minuman yang sudah ditetesi insto dan terlihat linglung, dan ia mengetahui pelaku yang memasukkan insto adalah pria berkacamata yang bernama Kong. Hingga akhirnya Derek yang mulai geram dan langsung mengambil botol lalu menakolkannya kepada si Kong. Tanpa ia ketahui ternyata Kong adalah anak dari seorang bos gangster Sun Gang yang merupakan geng rival dari Triad. Karena hal itu ayahnya tidak tinggal diam dan menggerakkan pasukannya untuk mencari orang yang telah menakol anaknya itu, yaitu si Derek. Kabar ini juga sampai kepada Pamanmu. Lalu ia menyuruh Patrick untuk menyelesaikan masalah ini. Lalu ia mengambil langkah pertama dengan mengungsikan si Derek ke Taiwan untuk menghindari serangan dari bos Sun Gang. Dan tak butuh waktu lama bagi Patrick untuk menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya ia langsung menemui bos Sun untuk mendiskusikan masalah ini. Setelah 2 tahun kemudian William and the gang mempunyai pengalaman tersendiri, yang dimana kini William sudah tidak culun lagi setelah ibunya meninggal. Bahkan sekarang ia juga sudah lulus dan menjadi sarjana sekaligus atlet tinju. Dan Edward kini sudah menikah dengan Katie. Sedangkan Derek selalu ditakol oleh bosnya di Taiwan. Setelah melewati kisah mereka, kini William and the gang berkumpul kembali. Lalu Uncle Mu dan Patrick merayakannya di klub malam sambil abok ceria. Keesokan harinya William bertemu dengan teman sekolahnya yang bernama Bobby ketika di klub malam. Lalu Bobby membawa William dan memperkenalkannya dengan bos Wong. Ia merupakan bos di Bank Emok.
Lalu Bos Wong memberikan pekerjaan kepada William untuk menagih hutang kepada para nasabah yang sudah macet. Ia juga akan memberikan imbalan uang 50-50 jika William berhasil menagih hutang-hutang mereka. Mendengar hal itu, William langsung meminta izin kepada Patrick atas pekerjaan sampingan yang diberikan Bos Wong tadi. Patrick pun mengizinkannya asalkan William bisa membagi waktu untuk geng dan kerja sampingannya, asal ia tidak membelot. Pada malam harinya ternyata William mampu mengerjakan tugasnya dengan lancar. Dan karena tindakan William yang mantap, Bos Wong mulai mempercayainya dan langsung dikenalkan dengan rekannya yang bernama Mr. Ho, yang seorang konglomerat. Setelah lama berbincang, tiba-tiba William mendapatkan kabar bahwa teman ceweknya yang bernama Michelle sedang ditenggelam karena ia yang telah menumpahkan air ke bajunya Irene. Yang ternyata Irene juga merupakan anggota dari geng Triad yang jabatannya sama dengan Patrick. Lalu William pun meminta maaf kepada Irene atas perbuatan Michelle. Namun Irene tidak mau memaafkannya atas kesalahan Michelle itu. William yang tidak bisa berbuat apa-apa harus rela ditenggelam sebagai gantinya Michelle. Setelah selesai ditenggelam, William diobati oleh temannya itu. Dan ternyata Michelle adalah anaknya Bos Wong. Di sini ia mulai menyukai William dan mereka pun cipika-cipikok. Keesokan harinya Irene menceritakan insiden William tadi malam kepada Patrick. Namun untungnya mereka berdua memaklumi karena William yang masih remaja dan labil. Dan karena kerja keras hingga akhirnya William and the Gang pun menjadi miliarder di geng itu di masa mudanya. Karena setelah bekerja sama dengan Bos Wong, mereka bukan hanya menagih iuran di pedagang, melainkan membantu orang-orang kaya untuk menagih hutang di nasabah yang macet. Ketika malam harinya, William mengajak Michelle untuk berkencan dan bertemu dengan teman-temannya Michelle yang merupakan seorang miliarder juga. Meskipun William sudah mulai sukses, namun ia tetap saja tidak nyaman dengan teman Michelle yang sedikit merendahkannya. Hal itu membuat William tersinggung dan memilih untuk pergi dari kafe itu. Ketika mereka berdua sedang adu bacot, tiba-tiba hal buruk terjadi, yang dimana 3 orang misterius meringkus dan membawa William ke dalam mobil. Lalu Michelle pun meminta bantuan kepada Derek untuk menolong William. Dan semua itu adalah ulahnya orang yang bernama Ming, yang ternyata ia juga merupakan salah satu panglima di geng Triad. Karena semenjak William gabung dengan Triad, ia merasa iri dengannya. Karena kini Paman Moon selalu memberikan job kepada William yang harusnya diberikan kepada Ming. Dan William pun disiksa habis di sana. Tidak lama kemudian Patrick datang ke sana untuk membantu. Dan hanya dengan 1 pukulan saja ia berhasil menyelamatkan William. Karena kejadian itu William ngambek karena masih ada orang yang merendahkannya. Namun Patrick membiarkan William sendiri sementara waktu supaya ia kembali tenang. Dan kini William berniat untuk menjadi beringas agar tidak direndahkan lagi dan terus berlatih. Sedangkan Michelle terlihat galau dan memikirkan apa yang akan dilakukan William. Di tempat lain, Uncle Moon memanggil Ming untuk datang menghadapnya. Lalu ia menegurnya karena pasukan Ming telah bergerak keluar jalur dan menghajar anggota Triad sendiri. Namun bukannya insaf, Ming malah menentangnya karena ia merasa selalu dikucilkan oleh Paman Moon. Dan ia juga memutuskan untuk keluar dari geng. Pada malam harinya, Ming bersama pasukannya mulai membuat kerusuhan di tempat-tempat kekuasaan Paman Moon. Paman Moon bersama Panglima sudah merasa muak atas sikapnya Ming yang sudah berani membuat kerusuhan di daerah kekuasaannya. Lalu Patrick menawarkan diri untuk menyelesaikan masalah ini dan ia pun langsung pergi untuk menemui Irene, yang ternyata ia adalah istrinya Ming. Patrick menegaskan kepada Irene agar suaminya berhenti membuat tindakan konyol ini. Akan tetapi Irene malah menolak permohonan itu dan ia malah menambah pasukannya untuk melindungi Ming. Demi reputasi geng Triad, Patrick pun mengutus anak didiknya yaitu William and the Gang untuk memberikan pelajaran kepada Ming.
dan menyuruh mereka untuk membawa Ming ke hadapannya dalam keadaan hidup. Tanpa penolakan, mereka pun langsung beraksi. Pada malam harinya, mereka bertiga mulai untuk bergerak dan tawuran. Tapi sayangnya William malah membunuh Ming karena ambisinya untuk menjadi beringas. Dan tanpa ia ketahui, tindakannya mungkin bisa berdampak buruk jangka panjang bagi keselamatan mereka. Selepas kejadian itu, Uncle Moon memberikan pengangkatan jabatan kepada William and the gang. Keesokan harinya, William bersama pasukannya pergi ke pemakan Ming untuk penghormatan terakhir sebagai bentuk rasa persaudaraan, meskipun Ming sudah berkhianat. Dan inilah menjadi scene di awal film tadi. Dan kini juga mulai terlihat dampak dari kematian Ming, di mana William dan Irene perang dingin. Namun Irene tidak akan tinggal diam dan akan balas dendam atas kematian suaminya itu. Pada malam harinya, Edward mengajak William untuk pergi ke tempat berkencan. Dan tanpa sengaja ia bertemu dengan Michelle, hingga akhirnya cinta lama itu bersemi kembali. Beberapa tahun kemudian, William and the gang sedikit demi sedikit merubah strategi cara kerja mereka sebagai penagih hutang. Dan hal itu membuat mereka semakin sukses, karena mereka kini mempunyai banyak klien miliarder yang menggunakan jasanya. Pada malam harinya, pamanmu mengumumkan bahwa ia akan pensiun kurun waktu dalam 2 bulan lagi. Dan ia juga membutuhkan seseorang yang bisa menggantikan kepemimpinannya yang disebut Naga Baru. Lalu Irene mencalonkan anak didiknya, yaitu Qin, untuk menjadi calon pimpinan Naga Baru. Sedangkan William meminta bantuan kepada Patrick karena ia juga menginginkan posisi itu. Karena semenjak kematian Ming, William merasa dipandang sebelah mata oleh Irene. Dan jika Qin, anak didikannya Irene, yang terpilih, dia bisa melakukan apa saja untuk menjatuhkan William dan kubunya. Dan terjadilah persaingan antara William dan Qin. Di sini William mempunyai banyak suara yang ingin mendukungnya, sedangkan Irene sebaliknya, ia mempunyai hambatan untuk menang karena saudara seangkatannya itu tidak mendukungnya. Karena hal itu, Irene menyuruh Qin untuk mengeksekusi William saja agar ia menjadi pemenangnya. Pada saat William dan Edward pulang, mereka tiba-tiba diserang oleh segerombolan geng yang membawa pedang. Karena rasa solidaritas Edward yang tinggi, ia memutuskan untuk melawan mereka sendiri dan mengunci William agar ia tetap hidup. Namun sayangnya Edward harus tewas. Dan Katie juga harus merelakan kepergiannya dan menjadi janda semakin di depan. Karena kematian Edward, Derek menyalahkan William karena ia membunuh Wing pada waktu itu dan akibatnya Edward harus terbunuh. Lalu Derek memutuskan tali persahabatannya dengan William. Sedangkan Qin malah aman dari incaran polisi. Tapi atasan di Triad masih tetap menuduhnya meskipun bukti tidak cukup kuat. Dan Irene masih belum membalaskan dendamnya kepada William dan kembali akan melanjutkan aksinya. Namun kali ini Qin memberontak karena ia merasa bahwa dirinya dijadikan alat untuk balas dendam suaminya yang sudah mati. Di sisi lain, Michelle ingin hubungannya dengan William semakin serius ke jalur pernikahan dan menyuruh William keluar saja dari gangster untuk ikut dengannya pergi ke Amerika untuk mengawali hidup yang baru. Namun William meminta waktu untuk berpikir. Keesokan harinya sebelum melakukan tugas, William selalu meminta izin kepada Patrick. Lalu setelah itu ia pergi ke tempat Mr. Ho lagi untuk mendiskusikan bisnisnya. Tanpa ia ketahui, ternyata di belakang Patrick sedang mencoba menyelamatkan hidupnya. Karena Patrick mengetahui rencana licik Irene. Dan Derek juga mendapatkan informasi tentang mobil plat EY1178 yang akan mencelakai William. Lalu ia bergegas untuk menghentikan aksi mobil itu. Tapi hal mengejutkan terjadi di mana ternyata mobil yang dicurigai itu malah membunuh Qin, anak didiknya Irene. Di sini Patrick dan Derek merasa bodoh amat karena tanpa Qin, William tentu akan menjadi pemenangnya sekaligus menjadi pimpinan baru. Namun tanpa sepengetahuan Patrick, saat William sedang memberikan jawaban kepada Michelle, tiba-tiba datang segerombolan gangster dan langsung dihajar hingga tak berdaya.
dan dia tewas di pelukan Michelle. Ending yang sangat sad. Hingga kabar ini sampai kepada Derek dan Patrick yang membuat mereka bersedih. Dan ternyata dalang dari semua ini adalah ulahnya uncle-mu yang mengacaukan calon-calon yang akan menggantikannya dan menjadikan Irene sebagai kambing hitam. Dan ternyata orang yang telah membunuh William adalah orang culun seperti William dulu, yang selama ini ia mengidolakan William, dan kemungkinan jalan cerita orang culun ini akan berakhir seperti William juga. Dan film pun selesai, ending yang sangat happy ending sekali. Mantap.